macam itu dia untuk memenuhi kebutuhan perut atau kebutuhan jasmani. Bahkan koruptor itu ya emang buat apa sih? Kan sebenarnya dia buat menjamin supaya 7 turunannya dia itu hidupnya nggak susah gitu. Ya, ditumpuk, harta itu ditumpuk. Ya, kemarin itu meninggal siapa? Bekas gubernur Sumatera Selatan, ya Alex Nurdin itu dulu kayaknya nauzubillah min dzalik ya. Tapi masih kena hukum. Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukan perhitungan. Kita nggak bisa menjustifikasi atau bilang baik atau buruk. Semua kembali pada Allah. Karena kita juga akan dinilai gitu ya. Biasanya kalau ada yang meninggal, kita jago dalam menilai. Ini begini, ini begini. Padahal diri kita juga belum tentu baik. Jadi makanan jasmani itu sebenarnya kalau kita nggak turuti, yang paling lapar, haus, dan kekurangan. Dan itu yang namanya adalah ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Itu semua jasmani itu. Ujian jasmani. Tapi kita nggak paham kalau Allah menguji kita sebagai makanan rohani. Ini yang bahaya. Tadi saya dari Bogor, dari Cibinong sampai sini, saya hitungin ada kali orang bilang 10 itu di pinggir jalan itu. Banyak. Saya nemuin itu, saya naik motor tadi. Satu, saya hitungin tuh. Yang banyak mah dari sini ya, banyak banget. Itu sehat, jalannya hebat sehat. Tapi ada yang belanja, ada yang nggak mandi, udah kucel segala macam. Dia secara jasmani nggak lapar, mungkin habis makan tadi ya. Tapi rohaninya dia itu nggak baik. Nah, makanan rohani itu kalau kita tidak penuhi, ini yang bahaya. Al-Quran sudah menjelaskan kalau kita kekurangan makanan rohani, ada 7 Al-Quran memberikan gambaran pada kita. Yang pertama, kita seperti mayat hidup. Ya, coba buka surat Al-An'am ayat 112. Seperti mayat hidup, jalan tapi nggak ngerti kemana arah. Ya, surat Al-An'am ayat 112 itu adalah seperti zombie. Tahu zombie kan? Zombie itu kan kalau jalan kemana aja ya, nggak ngerti kan? Itu yang pertama. Nanti dibuka di rumah. Ya, di sini. Yang kedua, orang yang kekurangan makanan rohani itu Allah bilang seperti kayu yang bersandar. Tahu kan? Kayu itu kuat, kayu itu lurus, bagus. Sudah apalagi sudah kayu apa? Menggirai ya. Kayu ulin itu kuat sekali. Tapi dia nggak bisa bergerak. Dia bisa disandar, nyender. Kalau senderannya lepas, itu jatuh dia. Jadi orang yang kekurangan santapan rohani itu cuma bagus luarnya doang, nggak punya kekuatan, nggak punya pendirian, nggak punya iman, pakai dasi ya, tapi dia berpikir siapa sekarang yang akan gue makan. Jangan salah ibu bapak semua ya. Orang-orang yang hebat di kantor-kantor itu saya buka semua. Itu aslinya cuma dari calo. Calo, tahu calo nggak? Calo itu kan belinya murah, jualnya mahal. Dia ambil keuntungan. Ya, apalagi yang kerja di bank-bank itu. Ya, bagaimana dia bisa? Apalagi yang kerja jadi operator judi online. Ya, operator game online, dia nggak tahu itu bocah minta sama emaknya duit beli kuota. Buat apa? Buat main game online. Ngabisin pulsa, ngabisin duit. Banyak sekali profesi-profesi yang saya bilang adalah calo. Ya, jadi nggak ada manfaat sebenarnya. Kalau nggak diikuti tidak apa-apa, tapi dia mendapatkan keuntungan. Jadi hebat badannya, turun dari mobil, ya dasinya berkelas, semua bajunya mahal, ya. Tapi sebenarnya isinya kosong, ya. Isinya kosong.
udah pedurenan, udah nggak kayak orang puasa tuh, udah nggak ada bulan Ramadan di situ itu, ya. Coba siang-siang main ke sana kulinan itu, tapi kalau saya udah nggak ada lagi, biasa orang-orang yang makan ini di jalan udah biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, orang yang kekurangan santapan rohani itu seperti orang berjalan tapi gelap, ya, tapi gelap, jadi tidak ada cahaya, ya. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 kalau masalah masaluhu juga masalah lagi stokoda. Nah, jadi dia berjalan, dia jalan kalau ada petir tuh, kalau ada kilat baru kelihatan, kalau nggak ada dia berhenti. Beda dengan orang yang berquran, yang santapan rohaninya itu kuat, dia berjalan tegak dengan cahaya yang bagus, makanya dibilang siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu, ya, kalau menurut tafsirnya orang-orang pintar, itu bukan rambut belah 7 kecil. Siratal mustaqim jalan yang luas, lebar, halus, lurus, dan cahayanya ada. Ya. Jadi seperti itulah orang yang santapan rohaninya itu kuat. Nah, dalam rangka kita, ya, sekarang lagi ngaji ini sebenarnya ngapain sih? Ya, nggak ada ini, ada kopi, nggak ada, ya, makanan kan nggak ada, ya, nggak ada yang bisa minum, nggak ada. Tapi rohani kita diisi oleh ayat-ayat Allah. Cuma memang nggak berasa. Yang ada mah kita ngaji Quran tambah lama tambah lapar, ya. Yang ada tambah lama tambah ngantuk, ya. Gampang, obat tidur itu gampang, nggak usah beli CTM, baca aja Quran pasti ngantuk itu, ya. Pasti ngantuk. Nggak ada orang baca Quran itu kuat, nggak ada. Yakin lah. Ya, kenapa orang susah tidur? Ya, karena dia nggak baca Quran. Kalau dia baca Quran, pasti gampang tidur. Ya, susah tidur baca Quran ngantuk pasti. Jadi orang yang nggak bisa tidur adalah orang yang jauh dari Quran. Nggak mungkin lagi malam-malam pegang HP itu, pegang apa, dibuka aplikasi Quran, enggak ya. Pasti TikTok, Instagram, Facebook, segala macam, ya. Saya doang nggak punya media sosial, ya. Saya nggak punya media sosial, saya. Oh, Ustaz banyak media sosial. Saya nggak punya. Saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok. Saya pun pakai HP ini karena nyari uang. Kalau nggak nyari uang kan saya nggak mau pakai HP, kan? Ya, coba lihat status saya tuh. Si Faris RR itu, Faris RR tahu kan? Yang 3 kali masuk penjara, ternyata dia nggak pakai HP sekarang. Coba lihat status saya, makanya saya pasang tuh. Ternyata HP itu bikin susah, ya. HP itu bikin susah, ya. Saya kalau nggak nyari duit nggak pakai HP demi Allah, saya bersumpah sama diri saya. Kenapa dulu bocah-bocah nggak pakai HP kalau ngumpul tepat waktu, ya? Bocah-bocah yang lain tahun 70-an itu kalau ngumpul pasti tepat waktu itu. Nggak ada yang pakai WA group, nggak ada itu semua. Tapi sekarang bocah-bocah nggak ada, habis subuh ngumpul, jangan sepi sekarang kalau Ramadan, ya. Dan seperti itu. Jadi kenapa? Karena santapan kita itu HP terus, media sosial, terus yang kita lihat, nggak senang dikit aja, udah hati nggak enak. Ya, ada postingan ini tersinggung pasti nggak enak. Hidup nggak berkualitas. Boro-boro mau baca Quran, yang di otaknya adalah bagaimana cara membalas postingan orang, ya. Bagaimana kita mengikuti gaya orang, apalagi ngikutin influencer itu. Nah, harus bilang zalim, ya. Itu kan hidup di dunia semu itu, ya. Orang itu kalau sering bermedia sosial, apalagi nggak perlu, itu hidupnya itu semu, hidupnya itu angan-angan doang, ya. Itu. Selanjutnya adalah orang yang kekurangan santapan rohani itu seperti apa? Seperti
Jadi kayak anjing gitu. Surat Al-A'raf ayat 176. Bahkan dalam ayat 179-nya adalah Allah bilang ulaika kal an'am bal hum. Bahkan seperti hewan ternak. Nggak disebutin di Quran hewan ternak apa. Kita cari sendiri dah hewan ternak. Ya, hewan ternak itu kan yang ternak apa sih? Ayam, kebo, sapi, kambing. Jadi kita seperti itu. Taunya makan saja. Kambing nggak perlu ayat Allah, kerbau nggak perlu ayat Allah, nggak perlu Quran. Tapi manusia, Syahrul Ramadan al-Lazim unzila fihil Quran. Manusia butuh Quran. Manusia harus menjadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan. Ya. Kalau ada orang yang bilang di sini, kalau sehari nggak baca Quran pusing kepalanya, itu baru hebat, ya. Namun jarang. Lalu Allah sebutkan orang yang kurang santapan rohani itu seperti keledai yang membawa barang. Ya. Itu surat Al-Jumu'ah, ya, ayat ke-6, ayat ke-5. Jadi Allah sebutkan di sini. Jadi Allah kasih ini perumpamaan orang yang jauh daripada Al-Quran, jauh tidak pernah memberikan tubuhnya santapan rohani. Kalau jasmani, ya nasi padang ada, warteg banyak, ya soto Betawi banyak, itu santapan jasmani. Lalu orang yang kekurangan santapan rohani, Allah bilang itu hidupnya seperti rumah laba-laba, ringkih. Laba-laba, ya tahu kan sarang laba-laba, ya ditiup aja dia jatuh, ya ditiup hancur. Seperti itulah hidup kita. Dan yang terakhir adalah orang yang kekurangan santapan rohani itu Allah bilang seperti sesuatu yang jatuh dari langit disambar burung. Ya. Jadi ada sesuatu jatuh dari langit nih disambar burung, nggak tahu burungnya kemana. Jadi hidupnya seperti pusat di tengah laut mengikuti arus airnya, mengikuti ombaknya. Nggak ngerti dia mau kemana. Lagi rame ke sini, ikut ke sini. Lagi ada ini ke sini, lagi ada ini ke sini semua. Melihat tetangga beli ini minta, melihat teman beli ini minta, melihat orang lain punya ini minta. Semua mau. Ya. Kenapa? Karena tidak ada santapan rohani di dalam dirinya. Ya. Makanya manusia yang bertakwa adalah manusia yang seimbang antara santapan rohani dan jasmani. Makanya ada surat Al-Maidah, ya, itu kan santapan jasmani. Itu harus hati-hati. Karena makanan bisa jadi energi, tapi makanan bisa jadi penyakit. Ya. Jadi yang menghancurkan diri kita bisa makanan. Begitu, yuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita ada bekasnya, ya. Ada sisanya lah. Minimal masuk kuping kiri, ya, masuk keluar kuping kanan. Jadi ada nyamuk di tengah-tengah, ya. Jangan masuk ke kiri kanan terus keluar lagi ke kanan, jadi mantul, ya. Jadi seperti itulah tujuan orang berpuasa, agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bisa jadi, nggak ada yang menjamin Ramadan tahun 2027 atau 1448 Hijriah kita masih sehat. Ya, contohnya ibu saya udah nggak puasa, karena udah nggak bisa puasa. Tahun lalu masih puasa. Ya, jadi banyak sekali hikmah yang kita petik dari kehidupan ini. Makanya jangan sampai kita menyesali diri kita sendiri. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan ada orang nanti yang Allah bersumpah bagi mereka yang menyesali dirinya sendiri. Kita nyesal sama diri kita, kita kesal sama diri kita, ya. Menyesal, tapi nyesalnya bukan sama orang lain, sama diri kita sendiri.
Itu yang kita hindari. Ya, demikian sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, nanti ketemu lagi Lebaran ya. Udah Lebaran ya. Ya. Nah, Lebaran ya. Jangan makan banyak-banyak. Gula darah naik ya. Kolesterol. Biasanya kalau Lebaran gitu, dokter ngantri juga tuh. Ya. Nah, karena makan sembarang. Nah, apa? Wah, sekarang udah bebas makan. Sebenarnya makan juga bebas. Mau makan sekarang juga nggak apa-apa ya. Kan gitu. Apalagi nanti malam. Ya, kan nggak apa-apa. Karena puasa itu kan mati usia bilang. Ya, jangan mumpung dalam puasa semua dihabok, semua dimakan, opor disikat, ya, sambelan kentang dihantam semua, akhirnya semua pegal badan gak enak, ya, naik gula darah, akhirnya terakhir masuk infusan, ya. Ini kan sampaikan, mohon maaf apabila salah kata, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.